Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Kalau dipanggil namanya jawab hadir, oke? Oke, Bu. Ani Soliha, Hadir. Nazila Ayu Naiza. Oke, berarti berangkat semua ya hari ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, kita kan kemarin sudah pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian teks prosedur? Bu. Ya, Mbak. Sila. Ya, jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sila. Oke, Mbak Sila dapat poin plus dari itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, nanti kalian bisa menyimak dengan baik. Baik, aku sangat senang karena akhirnya lemari yang aku pesan datang juga. Aku langsung buka aja kardusnya dan aku keluarkan semua bagiannya. Tapi, tunggu, gimana buku petunjuknya? Aku bongkar ulang isi kardus, tapi tetap tidak ditemukan. Aku coba lagi sendiri, tapi makin lama makin bingung. Kakinya gak pas, mulutnya malah berpihak. Aduh, aku mulai frustasi. Rasanya mau nyerah saja. Oke, setelah menonton video tadi, menurut kalian mengapa sih suatu kegiatan itu harus membutuhkan langkah-langkah yang jelas dan runtut? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Ani, silakan. Karena petunjuk membantu kita untuk mengetahui urutan langkah yang benar, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Ani. Oke, Oh, saya nggak dapat poin, Bu. ya Mbak Ani dapat poin plus. Oke, jadi semua kegiatan itu harus ada langkah-langkah yang jelas ya, supaya kegiatan tersebut bisa terstruktur dengan baik. Oke. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengidentifikasi informasi dalam cerpen dan mengembangkannya menjadi teks prosedur yang runtut dan jelas. Nah, oke, kita masuk ke materi. Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Tujuan, langkah-langkah, dan bahan, dan penjelasan ulang. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan itu berisi penjelasan tentang tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua itu mengenai langkah-langkah, yaitu berisi urutan langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu berisi daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah. Yang keempat yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini atau shift ulang bersifat opsional ya, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, itu berisi tentang tujuan, manfaat atau hal penting lainnya dari prosedur yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya ini yaitu cara mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Yang pertama itu identifikasi dulu proses dalam cerpennya. Yang kedua, susun langkah-langkahnya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan terstruktur. Dan yang keempat, berikan penjelasan yang cukup. Dan yang terakhir, revisi dan uji coba. Nah, di sini ada contoh penggalan cerpen. Ada yang mau membaca?
Ya, Boleh, silakan dibaca. sebelum makan, Nabi pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Ia membuka keran dan membasahi kedua tangannya. Setelah itu, ia mengambil sabun dan menggosokkannya ke seluruh permukaan tangan termasuk sela-sela jari. Nabi kemudian membilas tangannya hingga bersih dan menutup keran. Oke, nah di dalam contoh penggalan cerpen ini, Mbak Ani bisa mengidentifikasi alat dan bahannya apa aja di sini? Sabun, air, Iya, betul sekali. Terus langkah-langkahnya apa saja? langkah-langkahnya membuka keran, terus membasahi kedua tangan, Iya. mengambil sabun, terus menggosokkan ke seluruh permukaan tangan. Baik, itu ya. Termasuk sela-sela jari. Iya. Kemudian membilas tangan hingga bersih dan menutup keran. Baik. Sudah paham ya? Paham, Ibu? Bisa dipahami. Oke, selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah, kalian bisa membentuk kelompok ya? Ya. Oke, Ibu. Nah, nanti Ibu bagi dulu LKPD-nya. Oke, nah di situ kan ada barcode. Nah, nanti kalian akan Ibu tugaskan untuk mengidentifikasi teks cerpen di situ. Nah, di dalam teks cerpen tersebut itu ada memuat teks prosedur. Nanti kalian identifikasi apa saja struktur teks prosedur yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, nanti kalian bisa scan barcode yang ada di situ. Pada bawah apa kan? Bawah, Ibu. Kalau nggak bisa scan di situ, bisa scan di depan sini. Baik, Bu. Oke. Nanti kalian mengidentifikasi struktur teks prosedur yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Bisa dibacakan. Kalau ada kesulitan bisa tanyakan ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya yaitu presentasi. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siap, Bu. Ya, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Nasila Indonesia dari kelompok 9. Jadi di sini alat dan bahannya itu yang pertama ada pot, tanah mulus atau tanah yang subur, bibit bunga marigold, sekop kecil dan air. Kemudian langkah-langkah cara menanam itu yang pertama siapkan pot, tanah mulus, bibit bunga marigold, sekop kecil dan air. Kemudian isi pot dengan tanah mulus hingga setengah penuh. Selanjutnya buat lubang kecil di tengah tanah. Kemudian masukkan 1 bibit bunga marigold ke dalam lubang. Kemudian tutup bibit dengan lapisan tanah tipis. Terus tekan tanah perlahan agar bibit tidak tergeser. Selanjutnya siram bibit dengan air secukupnya. Lalu letakkan pot di tempat yang mendapat cahaya matahari pagi. Tunggu hingga tanaman tumbuh tunas dan akhirnya berbunga. Oke, Mbak Sila bisa. Mbak Sila dapat pointer karena sudah maju ke depan. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi? Sudah. Oke, Ibu mengulas kembali struktur teks prosedur itu ada berapa? Ada 4. Ada. Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, ada 1. Oke. Sepertinya sudah paham semua ya. Oke, materi minggu depan yaitu mengenai teks eksplanasi. Ibu harap kalian di rumah bisa belajar terlebih dahulu agar di sini nanti lebih siap untuk menerima materi dari Ibu. Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri silakan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.
Sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam